Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Saya Breman Atenaya, inilah iNews Pagi. Satu rumah di Jalan Pancing lingkungan 4, Kelurahan Besar, Medan, Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Rumah semi permanen di kawasan padat penduduk ini ludes di dalam si jago merah, diduga api berasal karena arus pendek listrik. Warga sekitar mengatakan api menyala sekitar pukul 11 siang dari ruangan tengah rumah korban dan terus menjalar hingga rumah tersebut ludes terbakar. Dari ruang tengah rumah. Berapa rumah yang terbakar? Ada satu rumah. Rumah siapa, Bang? Atas nama Bapak Arifin Sam. Ada korban jiwa, Bang? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Pemilik rumah yang telah berusia lanjut berhasil menyelamatkan diri dari kobaran api melalui pintu belakang rumah. Karena panik, tak satupun barang-barang milik korban yang sempat diselamatkan. Dari listrik, tak ada lain, kena listrik itu. Namanya listrik ya kan? Iya. Dia berbahasa api dia di situ. Itu makanya listrik itu membahayakan kita. Ada terdengar suara ledakan tadi, letupan gitu? Ada. Letup tadi itu kan ada kedengaran. Tapi orang ini yang dengar saya nggak tahu. 4 unit mobil pemadam kebakaran pun datang ke lokasi. Setelah setengah jam berjibaku, akhirnya api mampu dipadamkan. Tak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. KM Mutiara Timur 1 terbakar di perairan Selat Bali Rabu sore. Sejumlah penumpang dievakuasi oleh kapal-kapal nelayan dan kapal milik TNI Angkatan Laut. KM Mutiara 1 terbakar di perairan Bali Rabu sore. Kapal dengan 236 penumpang dan 25 ABK ini bertolak dari Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimas Lembar, Nusa Tenggara Barat. Kapalnya bro, tabraknya bro. Sejumlah penumpang dievakuasi ke kapal-kapal nelayan menggunakan tali. Tim Basarnas juga mengerahkan KN SAR Arjuna dan tim rescue unit siaga pencarian dan pertolongan Nusa Penida. Untuk mempercepat evakuasi, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan Kalkadet. Dari informasi sementara, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 257 penumpang dan ABK. Kami pada saat melaksanakan evakuasi di sana ada KRI, Kalkadet 6 dan Kalkadet 7. Kami dari Kalkadet juga menurunkan 2 buah rep untuk melakukan evakuasi dan dibantu oleh jukum-jukum nelayan yang ada di seputar itu. Pihak Pelabuhan Tanjung Wangi menyebut dugaan sementara api muncul dari salah satu kendaraan yang membawa bahan kimia mudah terbakar. Dugaan sementara informasi yang kita dapat dari kendaraan yang ada di atas kapal, dugaan sementara. Jadi muatan ya? Dari muatan. Oke. Sejumlah penumpang yang berhasil diselamatkan dibawa menuju Puskesmas Abang Karangasem. Sementara korban lainnya meminta agar segera bisa kembali ke Banyuwangi, Jawa Timur. Dari Bali, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, tim iNews melaporkan. Sebuah mobil di Ternate, Maluku Utara terperosok ke jurang usai menabrak pembatas jalan. Sopir terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Sebuah minibus terperosok ke tebing di Kelurahan Fitu, Kota Ternate, Maluku Utara. Peristiwa terjadi saat sopir berusaha menghindari salah satu pengendara sepeda motor yang menyerempet mobilnya. Saat kejadian, pengendara sepeda motor kabur, meninggalkan korban yang berada di dasar tebing. Laka lantas tunggal itu melibatkan satu unit mobil yang terjun ke seputaran kawasan Danau Laguna. Dan sementara rekan-rekan lalu lintas masih melaksanakan evakuasi di TKP. Korban mengalami patah tulang kaki dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.
Penangkapan bandar narkoba di Padang Sidipuan, Sumatera Utara diwarnai aksi kejar-kejaran. Pelaku akhirnya tertangkap setelah mobilnya menabrak sebuah truk. Boleh tak kerja sekali? Jangan. Masukin aja. Terus. Biar aja. Apa kan batu? Tugas Satuan Narkoba Polres Padang Sidipuan kejar-kejaran dengan seorang bandar narkoba di Jalan Lintas Subatra, Padang Sidipuan, Sumatera Utara. Mobil pelaku terus melaju dengan kecepatan tinggi menghindari kejaran petugas. Berhenti. Pelarian pelaku berakhir saat mobilnya menabrak sebuah truk. Petugas langsung menghampiri mobil pelaku dan sempat melepaskan tembakan peringatan karena pelaku berusaha kabur. Selain menangkap pelaku, polisi juga menemukan plastik dan timbangan di mobil pelaku. Pengejaran ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan pengedar narkotika sebelumnya. Kemudian di Padang Sidipuan baru kita lakukan penyetopan, namun tersangka berusaha melarikan diri. Namun di jembatan Jalan Raja Inal Siregar, mobil tersangka menabrak truk sehingga terpaksa berhenti. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku mendekam di balik jeruji Polres Padang Sidipuan. Dari Padang Sidipuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Di Treskrimum Polda Sulawesi Selatan membongkar jaringan prostitusi online yang melibatkan 2 selebgram asal Makassar. 2 mucikari ditetapkan sebagai tersangka. Resepsionis. HP-mu, ini kacir. Petugas polisi dari Treskrimum Polda Sulawesi Selatan menggerebek sebuah kamar hotel yang menjadi lokasi prostitusi online. 2 orang selebgram, DN 23 tahun dan PI 20 tahun diamankan. Selain menangkap 2 selebgram, polisi juga menangkap 2 mucikari, IM dan FI. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka. Prostitusi online yang melibatkan selebgram ini telah berlangsung selama 4 tahun dengan tarif Rp2 juta sekali kencan. Di mana pada saat operasi Pekat Lipu yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kita di Reskrim di mana Resmob menangkap 2 tersangka mucikari berinisial I dan F di Hotel WP di Jalan Hasanuddin. Setelah penangkapan dilakukan pengembangan kasus, ternyata ada perdagangan orang di sana, di mana selaku selebgram ada 2 orang, yaitu berinisial DN dan PI. 2 mucikari diamankan di Mapolda Sulawesi Selatan, sementara 2 selebgram masih dalam pendalaman petugas. Polisi juga masih menelusuri pemakai jasa prostitusi tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. 4 jenazah 1 keluarga yang tewas misterius masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Polisi akan menggelar olah TKP lanjutan dengan melibatkan ahli untuk mengungkap penyebab kematian. Keempat jenazah yang tewas mengering di Perumahan Citra Garden Kalideres, Jakarta hingga saat ini masih di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Rabu pagi, tim penyidik datang untuk menggabungkan temuan di tempat kejadian perkara dengan kondisi keempat jenazah tersebut. Penyidik hingga saat ini masih mendalami penyebab dan motif keempat jenazah yang tewas mengering di Kalideres, Jakarta dengan bekerja sama dengan para ahli. Tim penyidik juga mengantongi sejumlah temuan, salah satunya terkait mobil milik korban atas nama Budianto Gunawan yang telah dijual yang bersangkutan ke showroom di sekitar rumah. Yang terdiri atas 4 ahli ya. Pertama ahli forensik, mediko-legal, kemudian ahli patologi anatomi, ahli toksikologi, DNA dan lain sebagainya. Dan kemudian kita sudah berkoordinasi juga dengan APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik, untuk melaksanakan pendalaman secara komprehensif terhadap 4 jenazah yang ditemukan di TKP. Tim penyidik juga akan menggelar olah tempat kejadian perkara ulang Rabu sore bersama tim ahli terkait penyebab kematian misterius keluarga di Kalideres, Jakarta Barat.
Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pelaku utama pembuat link palsu pembobol rekening nasabah bank diringkus Polres Tulang Bawang, Lampung. Penangkapan merupakan hasil pengembangan kasus dari 12 anggota sindikat pembobol mobile banking. Polisi menggerebek sindikat pembobol mobile banking yang beromset ratusan juta rupiah. 12 orang ditangkap dan polisi Resor Tulang Bawang, Lampung langsung mengembangkan kasus ini. Dalam beberapa hari kemudian, pelaku utama pembuat link palsu pembobol rekening nasabah bank akhirnya diringkus petugas. Jauh hari, pria berusia 34 tahun ini merupakan otak dari pencurian data dan rekening nasabah bank. Pelaku mempelajari membuat link penipuan melalui kanal YouTube dan dimodifikasi lalu dijualnya. Awalnya beliau masuk ke Google Chrome, kemudian bergabung dengan website bebel.io. Setelah itu, pelaku membuat blog dan menciptakan link dengan merubah format maupun tampilan gambar sesuai yang diinginkan. Setelah link atau situs e-transfer ini selesai dibuat, kemudian pelaku membagikan kepada atau pelaku menjual kepada tersangka yang namanya Ilyasa dengan harga 2 juta rupiah. Selain mengamankan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 16 ponsel, puluhan SIM card berbagai provider, uang tunai, serta 80 gram emas. Kini ke-13 tersangka diamankan di Polres Tulang Bawang dan terancam melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Sejumlah mahasiswa yang menjadi korban penipuan pinjaman online mengaku mendapat teror dari debt collector. Korban berharap pelaku bisa dipidana. Ratusan mahasiswa IPB menjadi korban penipuan pinjaman online. Kasus ini bermula dari tawaran kerja sama dengan iming-iming bagi hasil sebesar 10%. Namun keuntungan itu diberikan dengan syarat korban harus mengajukan pinjaman online terlebih dahulu. Alih-alih mendapat keuntungan, para korban justru dihadapkan dengan tagihan pinjol hingga dikejar-kejar oleh debt collector. Para korban pun berharap kasus ini segera selesai dan pelaku dipidana. Enggak, dari luar. Pelakunya dari luar, kebetulan ada mahasiswa yang kenal, kemudian pelaku tersebut secara masif mengiming-imingi, mengajak berbisnis dan lain-lain kepada mahasiswa-mahasiswa yang dikenal sama si pelaku. Total ada 5 aplikasi pinjaman online yang telah dikantongi oleh Polres Bogor, sementara terlapor berinisial SAN masih dalam pengejaran. Ratusan buruh menggelar unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum 13%. Informasinya sesaat lagi.